Hello, good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di GR, yang di Geraha itu, Geraha yang di, jadi yang bawah. Okay, thank you very much for your attending for this webinar this morning. This morning we are going to discuss about best practice in enhancing student well-being and resilience. Thanks to all the speakers who thanks for your kindness to become the speaker for this for the webinar this morning. Dr. Yanto, Dr. Christian, Dr. Latifa, and also thank you very much to Dr. Sakitri for being moderator this morning. This webinar is a monthly webinar, so every month we will have webinar like this to share, to update our the best practice in medical and health professional education. These webinars were managed by Master in Medical and Health Professional Education, Universitas Gadjah Mada, and also by Friendship. Don't forget to all of you who not yet joined the Friendship, just apply to Friendship. Now we are hiring new fellows until the end of December. So just visit Friendship or ask to the secretary, and then about the information about the Friendship, or just follow the Instagram of Friendship and Department of Medical Education. Okay. Okay. Again, thank you very much for your kindness to attend this webinar and enjoy the webinar, and have a nice webinar. Thank you very much. Back to and then now to Dr. Sakitri, to Mbak Pipit. Thank you all. Have a nice webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Yoyo Suhoyo. Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to MHPI Friendship webinar on best practices in enhancing student well-being and resilience. I'm Safitri Sitarukmi. You can call me Vivit, and I'm honored to welcome you to this important webinar. And as we all know, the journey of a medical student is demanding, both academically and also emotionally. It's a period of immense growth, but also time when like stress, anxiety, and burnout can take charge on our students' well-being and academic performance. So, because of this important topic, today we have gathered a panel of distinguished experts to delve into this critical issue. They will share their insights on a range of topics, from understanding the impact of stress on medical students to implementing effective strategies to foster resilience and adaptive learning. So our first presentation will explore the multifaceted issue of stress among medical students and its implication for their academic performance. And the second presentation will focus on the power of academic mentoring in nurturing adaptive learners. And finally, our third presentation will present on the factors that contribute the academic resilience and the challenges medical students may face in adapting to the demands of their program. Each speaker will have 20 minutes to present their topic and will be followed by a 10-minute discussion period. So I encourage all of you to actively participate in this webinar. Please feel free to ask questions and also share your thoughts during the question and answer session. You also can use the chat box function to share your question or comments. Okay. Without further ado, I will introduce our first speaker. Okay, you can read
our first speaker is Dr. Yanto Sandichang, who has a very long educational background. Dr. Med, Dr. Science, Dr. Yanto Sandichang, thoracocardiovascular surgeon, SM, MBA, MHA, Master of Health Profession Education, Master of Public Health, Master of Science, PhD, and many fellows. Okay, Dr. Yanto brings a wealth of knowledge and experience to this discussion. He holds his medical doctor degree from Universitas Gadjah Mada in 1992. Then he further pursued a Doctor of Medicine degree from the University of Bochum, Germany in 2007. And also he's very passionate for education. He also completed a PhD from Utrecht University in the Netherlands in 2008. And he also further enriching his expertise to obtain a master degree in health profession education from Universitas Gadjah Mada on 2022. So it's very impressive educational journey. So this journey has equipped Dr. Yanto with a deep understanding of both medicine and healthcare education. So let's welcome our first presenter, Dr. Yanto, who will discuss stress among medical students and its impact on academic performance. Dr. Yanto, the screen is yours. Yeah, good morning, everyone. Especially to Dr. Yoyo and Dr. Sakiti, your college. Thank you very much for inviting me to give a speech on this 7th forum. Bisa kelihatan ya, Dok? Sudah kelihatan, Dok? I will deliver my speech in bahasa Indonesia. Ya. So, terima kasih atas kesempatannya. Jadi hari ini saya akan memulai webinar seri ke-11 dengan judul stres among student sebenarnya speech ini didasari atas tesis saya untuk 2020 di Alma-Mater kita. Saya mulai dengan benar. Jadi mahasiswa kedokteran dalam kegiatan belajarnya pasti tidak dapat terlepas dari stres yang tinggi. Stres yang dihadapan itu dapat bersumber dari macam-macam. Misalkan obat dari hidup, jadwal yang pasti jauh lebih padat daripada fakultas yang lain. Dan tuntutan orang tua yang mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anaknya untuk bekerja dokter, kalau bisa dokter yang terkenal dan kemudian masalah pribadi yang kadang-kadang bukan menjadi mudah untuk sekolah di fakultas kedokteran, tapi terpaksa kalau atas keinginan keluarga, belum lagi juga ada masalah pribadi kita keluarga pada mahasiswa yang sendiri. Sangat kompleks. Kemudian juga frekuensi ujian juga sangat terlalu sering ya di fakultas kedokteran kita banyak assessment di fakultas kedokteran. Dan belum lagi kalau gagal di dalam ujian. Terus juga kecemasan akhir-akhir ini apalagi dengan perubahan peraturan kemudian juga sistem pembiayaan kesehatan dan pendapatan dokter, maka juga timbul kecemasan mengenai kuliahnya dan masa depan kalian. Nah, tentu stres menjadi penyebab utama buruknya kesehatan mental mahasiswa kedokteran ini sudah dilaporkan dari jauh hari ya bahwa sinyalnya bahwa kesehatan mental, psychological well-being itu sangat penting sekali. Nah, kemudian juga di sisi lain stres juga pada mahasiswa kedokteran ini juga disinyalir dapat mempengaruhi prestasi akademik. Nah, kemudian kita lihat stres sendiri. Jadi stres itu sebenarnya respon fisiologis ya dari emosi, kondisi,
behavior ya berlaku terhadap kejadian lingkungan seperti bahaya atau ada ancaman atau tantangan yang ada, maka timbullah stres. Ya. Stres ini ada dua macam, ya. Yang sehat, positif dan membangun itu yang kita sebut sebagai stres. Dan kemudian yang sudah menjadi tidak sehat, negatif dan merusak itu kita sebut sebagai stres. Stres yang berlebihan akhirnya menjadi stres. Tingkat dari stres itu bisa dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Penyebabnya pun kita sebut sebagai stresor, itu bisa bersifat fisik, kimia, biologik, fisiologik, proses tubuh berkembang, psikis maupun emosional. Dan tidak terkali dari dalam. Nah, dampak negatif dari stres yang tadi stres yang berlangsung terus-menerus dan meningkat, maka akan berdampak pada secara fisiologis pada badan kita, yaitu sakit berupa sakit kepala, seperti diare. Jadi semua psikosomatik akan timbul. Nah, kemudian secara psikologis tentu mahasiswa merasa gelisah, cemas, marah, tidak bersinggung, sedih, dan akhirnya kalau biarkan bisa jatuh ke depresi. Dan itu saya pernah juga tentang depresi. Ternyata di mahasiswa juga bukan depresi, sehingga mahasiswa yang yang lain. Kemudian secara kognitif juga berdampak, sulit berkonsentrasi, sulit membuat keputusan, mudah lupa, sebenarnya kira menjadi. Secara interpersonal tentu hubungan sangat terganggu. Ya. Mahasiswa menjadi acuh-acuh pada lingkungan, apatis, agresif, dan lain, dan tentu ini tidak baik untuk calon dokter, ya, karena kerjaan dokter itu sangat berkaitan dengan interpersonal skill, ya, bagaimana berinteraksi dengan sejawat dengan pasien. Secara organisasional, mahasiswa yang mengalami stres juga mengalami. Nah, faktor pengaruh stres terhadap akademik kita lihat bisa bersifat internal maupun eksternal. Secara internal tentu dia karena gangguan pola pikir, kepribadian, keyakinan atau pemikiran terhadap isu itu terganggu, maka bisa dia pada prestasi akademik. Kemudian secara eksternal, pelajaran karena untuk berprestasi tinggi, status sosial, harapan orang tua, ini juga semua menjadi sumber penyebab timbulnya stres yang akan mengganggu potensi akademik. Kita lihat secara literatur, prevalensi stres itu dilaporkan berkisar antara 25 sampai 35%, dan antar negara juga bervariasi, antar benua juga bervariasi, antar institusi juga bervariasi. Untuk mengukur stres biasanya ada berbagai macam instrumen, tapi yang sering dipakai adalah DAS 42, berisi 42 pertanyaan yang bisa mengidentifikasi seseorang itu terindikasi cemas, stres, atau depresi. Ada masing-masing diwakili oleh 14 pertanyaan dari instrumen DAS 42 ini. Nah, ini DAS ini kan bahasa 42 ini kan aslinya bahasa Inggris, ya, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan sudah divalidasi sehingga cukup valid untuk dipakai dalam penelitian stres pada siswa. Dan skalanya itu dibagi mulai dari normal, dengan ringan, sedang, dan berat, bahkan sampai sedang berat kalau skornya sudah di atas 34 dari 1942 ini. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan prestasi akademik? Kita lihat dulu, pengertian prestasi akademik itu adalah perubahan kecantikan kita itu dalam proses belajar, ya, karena dia bisa bertambah selama beberapa waktu. Nah, kemudian cara mengukurnya yang lazim dipakai di mana-mana adalah indeks prestasi. Bisa berupa indeks prestasi yang per semester, ya, setiap bulan, tapi juga bisa yang bersifat kumulatif, artinya dari capaian dari seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh, kemudian dikali dengan nilai peroleh, kemudian dengan jumlah stres. Ada juga yang mengukur prestasi akademik itu tidak berdasarkan sumatif, ya, tetapi lebih dilihat dari bagaimana keuntungan ekonomis dan kualitas hidup dari si pembelajar itu setelah dia lulus kuliah. Bacaan dia, silat dia,
status sosial dia dan sebagainya. Ya, kemudian faktor pengaruh terhadap prestasi akademik bisa dibagi secara internal, ya, berupa gangguan fisiologis, ya, kemudian psikologis, ya, kemudian juga bisa bersifat faktor eksternal, itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat yang tidak menyokong dia untuk memaksimalkan potensi akademik. Nah, ini adalah pengalaman kami tadi ya dalam beberapa penelitian. Itu pernah tahun 2017 itu kita melakukan penelitian, ternyata angka kejadian dari stres di mahasiswa kedokteran itu cukup tinggi ya. Jadi ada sekitar 48%. Nah, waktu masa COVID kami juga sempat melakukan penelitian lagi tentang stres pada mahasiswa kedokteran dan diperoleh bahwa 41,8% mahasiswa itu mengalami stres. Kalau dipilah lagi lebih lanjut di subgroup, maka mayoritas memang masih berada di tingkat ringan sampai sedang, itu 13,13-14%. Tapi yang cukup menjadi perhatian kita juga bahwa 10% ya itu sudah mengalami depresi, stres yang tinggi ya, berat ya. Dan ini tentu berbahaya ya, karena stres yang berat itu dia bisa bermanifestasi macam-macam ya, karena efek dampaknya itu sangat dominan sekali. Bahkan dia bisa jatuh ke depresi dan bunuh diri. Dan kami juga temukan bahwa sekitar 4% itu mengalami tingkat stres yang sangat berat. Tentu mahasiswa-mahasiswa yang berada di level berat sampai sangat berat ini, dia perlu pertolongan ya, supaya dia bisa bangkit kembali atau dia menjadi paling tidak lebih ringan ketika stres ya, karena dia perlu bantuan untuk mengatasi. Nah, kemudian dampak dari stres terhadap akademik itu juga variasi ya, bahwa ada sejumlah penelitian yang juga mengatakan bahwa sebenarnya pada mahasiswa kedokteran itu stres itu tidak mempengaruhi prestasi akademik. Tapi di sisi lain ada juga beberapa literatur yang mengatakan, menunjukkan bahwa stres itu berdampak secara signifikan terhadap prestasi akademik. Nah, tentu adanya ketidakseragaman hasil dari publikasi ini bisa terjadi akibat dari instrumen yang digunakan oleh masing-masing peneliti itu berbeda ya. Kemudian juga penentuan pembagian toleransi stres juga berbeda ya, sehingga memberikan hasil yang berbeda. Nah, di pengalaman kami sendiri kami juga meneliti, itu sudah dipublikasi juga, bahwa stres pada mahasiswa itu tidak mempengaruhi prestasi akademik. Tapi tentu penelitian ini ada kelemahannya, itu bahwa mayoritas dari responden itu mengalami stres ringan sampai sedang, ya, dan dia tidak berpengaruh secara statistik, tidak berpengaruh, tidak signifikan terhadap jeleknya prestasi akademik. Nah, kita tahu bahwa stres itu menyebabkan kebingungan dan distorsi persepsi sehingga mengganggu belajar, sebab berkurangnya kemampuan berkonsentrasi dan menghubungkan satu hal dengan lain. Nah, sini kenapa mahasiswa mampu untuk mengatasi stresnya dan tidak berpengaruh pada prestasi akademiknya. Ini menurut kami adalah bahwa individu yang mampu mengatasi stresor, dia akan mempunyai toleransi stres yang lebih baik. Dan ini juga disokong oleh beberapa penelitian lain mengatakan bahwa toleransi yang baik dapat menghadapi permasalahan dengan baik, seperti yang diterangkan oleh bisa dan tidak. Kemudian juga meningkatkan stres untuk mempengaruhi penurunan prestasi akademik serta kesehatan fisik dan mental. Ini adalah dokternya yang penelitian lain mengatakan stres bisa mempengaruhi prestasi akademik. Nah, kata yang kedua oleh ya, kemudian Sari tahun 2007 mengatakan tidak ada hubungan juga. Ya, jadi keberhasilan belajar itu dipengaruhi oleh secara faktor internal, kesehatan dari mahasiswa sendiri, ya, kemudian intelijen dan bakatnya, dan minat dan motivasi, dan cara belajar. Dan dia mengatur jadwal
dan beban-beban belajarnya. Kemudian secara eksternal itu juga dari keluarganya, latar belakang keluarga, sekolah, kemudian masyarakat dan sekitar. Nah, saya ingin membuka apa namanya suatu sebagai pembuka untuk ke topik yang berikutnya, ke pembicaraan yang berikutnya. Nah ini Dun dan David ini tahun 2008 dia mengatakan bahwa mahasiswa itu perlu coping ya untuk mengatasi stres, dan dia mengusulkan suatu model yang disebut sebagai coping reservoir model. Nah, di sini dia mengatakan bahwa untuk mengurangi burnout yang artinya berakibat mental yang tidak sehat pada mahasiswa, maka harus diperhatikan faktor-faktor restoratif ya, support psikososial, kemudian juga sosial dan apa namanya yang lebih sehat, ya. Kemudian juga mentorship, ya. Kemudian juga intelektual sisi lain juga dia menunjukkan harus faktor-faktor yang bisa membuat stres ya, karena konflik antar dan itu juga harus dipromosikan sehingga akibatnya burnout menjadi turun dan resiliensi menjadi lebih. Nah, topik tentang mentorship maupun relationship nanti resiliensi nanti akan disampaikan oleh pembicara berikutnya. Nah, pada kesimpulan presentasi kali itu kita sampai pada poin-poin berikut, yaitu bahwa prevalensi stres mahasiswa kedokteran itu kita lihat cukup tinggi. Dan indikator apa bisa pernah laporkan sampai 75% dan itu seharusnya menjadi walaupun bagi institusi pendidikan juga. Kemudian mayoritas walaupun dalam penelitian saya masih besar pada stres yang ringan dan sedang, tetapi sebagian dari 10% sampai 15% itu sudah mengalami stres yang berat dan sangat berat. Kemudian luaran penelitian dampak stres dalam apresiasi akademik pada mahasiswa kedokteran juga dilakukan sangat lengkap. Dan tadi kita menemukan ada dampak stres mahasiswa terhadap prestasi akademik. Nah, ini berbagai strategi coping ya terhadap stres seyogianya diberikan kepada mahasiswa kedokteran untuk meningkatkan resiliensinya, sehingga kita tidak dengar lagi ada mahasiswa yang emo atau mahasiswa yang isu yang sangat trending ataupun itu Dr. Savitri terima kasih atas waktunya dan saya akhiri presentasi saya. Bisa kembali. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Yanto. Thank you, Dr. Yanto, for the insightful presentation. So it's clear that stress is a significant challenge, ya, tantangan yang signifikan begitu ya, Dok, untuk mahasiswa kedokteran. So let's open the session for questions and maybe we can discuss some strategies to mitigate its impact. Ada yang mungkin mau mengajukan pertanyaan untuk Dr. Yanto? Saya belum menemukan pertanyaan untuk di chat box. Atau mau raise hand? Ya, sambil menunggu mungkin akan ada yang bertanya. Saya izin mengajukan satu pertanyaan ya, Dok. Ya. Mungkin kalau dari apa yang sudah diteliti atau sudah banyak dipelajari Dr. Yanto mengenai intervensi untuk mengurangi stres gitu ya, dan apa ya, menaikkan tingkat kesehatan mental mahasiswa kedokteran itu, kira-kira intervensi apa, Dok, yang mungkin paling bisa menjanjikan untuk bisa sebagai strategi untuk mengurangi stres pada mahasiswa kedokteran? Jadi kalau di institusi saya bekerja itu kita memang sudah mulai, sehingga fakultas juga hire seorang psikologis ya untuk menjadi
tempat mahasiswa berkonseling kalau dia mengalami permasalahan secara psikologis maupun masalah-masalah pribadi. Kemudian kita juga tentu di mana-mana saya rasa juga ada yang dosen akademiknya. Dosen pendidik akademik juga di MPUNES tidak hanya memperhatikan aspek akademik ataupun prestasi siswa saja, tetapi kita setiap kali dengan akademik kita juga menanyakan ada masalah di luar dari akademik yang ada pada mahasiswa itu, sehingga kita secara diri kita bisa mencoba untuk, karena saya beberapa kali ternyata mahasiswa itu dia tidak hadir atau dia terlambat menyelesaikan kuliahnya karena dia mengalami bipolar. Mahasiswa ini sangat berprestasi sekali, dia kalau ikut lomba essay maupun lomba-lomba yang lain dia selalu keluar sebagai juara, baik regional maupun nasional dia selalu muncul sebagai juara. Dan saya lihat dia prestasi akademik cukup bagus, ya, tetapi dia terlambat menyelesaikan studi. Dan setelah saya tadinya juga belum tahu, tapi setelah digali lebih lanjut, akhirnya dia mengakui bahwa dia dalam kondisi bipolar. Jadi dia bipolar, pada fase dia istilahnya mania, dia sangat berprestasi sekali. Tapi begitu dia masuk ke fase depresi, dia seperti orang lumpuh. Setelah saya konseling dia dan saya bicara secara lebih mendalam, dalam waktu 6 bulan dia berhasil untuk menyelesaikan semua studi. Dia sekarang sudah masuk ke koas. Dan kemarin waktu dia keluar sebagai mahasiswa yang juara 1 untuk mendapat award untuk mahasiswa berprestasi. Jadi banyak sekali behind the scene yang kita sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi pada mahasiswa itu. Kita mungkin karena kita juga dokter yang pernah mengalami fase studi di fakultas kedokteran, dan kita kebetulan mungkin punya daya bonding ataupun resiliensi yang bagus, maka kita mungkin tidak merasa aneh, yang biasa saja. Kedokteran itu memang stres yang tidak aneh, wajar saja. Kita tidak menganggap sepele saja bahwa mahasiswa kamu mestinya harus bisa juga dong, mestinya harus kuat dalam cengeng sedikit. Pendidikan di kedokteran juga agak sedikit dalam tanda kutip agak keras ya kalau bagi orang awam. Padahal dalam biasa saja ya, supaya dia kuat secara mental untuk menghadapi berbagai situasi yang akan dihadapi dalam praktek. Tapi bagi orang-orang awam mungkin itu agak aneh, atau bagi sebagian mahasiswa juga mungkin itu berat sekali bagi yang sekiranya perlu strategi-strategi atau hanya untuk sebagian mahasiswa menilai secara mandiri tidak bisa. Tadi hire psikologis, kemudian juga PA juga kita untuk dari lebih lanjut tentang masalah mahasiswa. Dan yang ketiga tentu kita mencoba untuk juga membuat kegiatan-kegiatan yang bisa membangun interaksi agar mahasiswa juga memberi semangat dan juga memberi banyak contoh-contoh bagaimana menjadi mahasiswa kedokteran yang baik, juga bisa menjadi dokter yang berhasil, sehingga memberi juga kesempatan mereka untuk lebih kuat ya secara komunikasi. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Yanto. Jadi ini peran institusi yang besar ya, Dok, ya, mungkin yang paling memegang peranan untuk memfasilitasi begitu ya isu yang menjadi sumber stres dari mahasiswa kedokteran, baik itu akademik maupun non akademik, sehingga dengan menyediakan layanan psikologis ya oleh seorang psikolog gitu ya, yang bisa memberikan kesempatan mereka untuk konsultasi, juga memperkuat peran dari DPA ya, Dok, ya. Di mana DPA ini harapannya memang yang lebih banyak bertemu dengan mahasiswa. Baik, dokter, ini ada pertanyaan di kolom chat. We have questions in the chat box. From Dr. Oktadoni Saputra, how can we minimize the restorative factors that make stress in students? And how can we include it in students teaching learning? Ya, tadi di slide saya yang sebelumnya, yang saya terakhir itu ada yang disebut sebagai
ini modelnya. Pada dasarnya kita mencoba untuk memperkuat restoratif, faktor dan juga memperkuat misalnya seperti apa depan pada mahasiswa restoran bahwa ada psikologi maupun sosial faktor. Tentu kita itu tadi ya sudah kita sebutkan, kita memberi kesempatan atau wadah untuk kalau dia punya masalah psikologi ya ada tempat ya untuk dia mencurahkan semua permasalahan dia atau berdiskusi dari orang yang lebih tentang psikologi. Kemudian juga tentu sosial kita bisa membuat juga misalnya event fakultas yang sifatnya organisasi mahasiswa dan mahasiswa juga yang bisa apa namanya sifatnya akademik maupun olahraga yang sosial budaya dan sebagainya sehingga mereka lebih berinteraksi. Kita lihat bahwa saya juga ada di penelitian saya itu juga mengatakan bahwa interaksi antara dosen dan mahasiswa ini juga menjadi faktor faktor penyebab timbulnya stres. Jadi dosen zaman sekarang agak susah juga ya, apalagi Gen-Z ini ya, itu yang rentan sekali stres dan dia tidak secara resistensinya kurang. Sebagai dosen kita juga tertantang bagaimana kita manage ataupun berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa ini. Dan karena kalau kita terapkan seperti saya, misalnya yang termasuk Gen X misalnya, saya mendapat pengalaman ya zaman tahun 80-an 90-an, maka kalau saya terapkan model itu ada kabur semua atau pada itu ya yang tidak masuk ya, maka sehingga pentingnya juga dosen itu juga mencoba untuk berkembang juga sesuai dengan zaman untuk jadi seorang pendidik yang baik bagi mereka yang mereka sehingga kita bisa menyelami juga sebenarnya kondisi mereka itu secara psikologis maupun potensial. Karena itu bagi itu kita bisa lebih baik jalan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Tadi setelah itu ada beberapa jadi kita lihat dari sana kita secara psikologis maupun secara sosial dan masih kemudian mentoring dan juga nanti akan bicara ada yang tentu solusi mahasiswa itu menjadi lebih tinggi dan dia bisa survive Ya, baik. Terima kasih, Dr. Yanto. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok, karena we have several questions from Dr. Cynthia Pitaloka. Seandainya kita sudah mendeteksi mahasiswa mengalami stres, apa yang seharusnya dilakukan oleh institusi, terlebih apabila mahasiswa menolak, nah ini dok, dia menolak untuk di-refer counseling. Kemudian yang kedua terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, apakah etis apabila kita menolak mahasiswa karena ada trait untuk depresi atau kecemasan berlebih berdasarkan psikotes? Apa faktor yang perlu kita perhatikan seandainya kita tetap menerima mahasiswa dengan kecenderungan seperti itu? Silahkan dokter. Ya. Jadi apa namanya, kalau mahasiswa terinfeksi stres, kadang-kadang kalau dia berada fase depresi misalnya, atau stres yang berat, dia cenderung menurun. Kan ada ide itu selalu muncul dan itu sangat bermanfaat sekali. Kalau ada ide, kita takut akan melakukan fase depresi di mana dia sebelum dia tidak akan melakukan fase yang lain yang bisa merealisasikan apa yang menjadi pikiran dia. Tentu mahasiswa yang sudah apa namanya, sebisanya kita tentu jangan sampai mahasiswa itu jatuh ke level stres yang berat. Itulah sebabnya kita apa istilahnya in advance kita sudah mencoba untuk mencegah dia yang mencegah mahasiswa itu. Tapi kalau mahasiswa sudah jatuh ke dalam stres yang berat di mana dia tidak mau lagi, nah ini agak repot. Ya. Nah ini seperti mahasiswa saya itu tidak ada satupun yang tahu masalah dia tentang bahwa dia adalah penderita bipolar. Karena dia sangat berprestasi dan mungkin itu juga membuatnya dia apa ya
segan untuk mengutarakan masalah pribadi dia, karena di sisi lain dia betul-betul berprestasi, ya kan? Nah, sampai akhirnya saya baru menemukan kenapa? Karena saya dekat dengan mahasiswa itu. Saya ajak mereka ke kafe. Kalau bimbingan itu saya bukannya di kampus atau di mana, saya ajak mereka ke kafe. Nah, di kafe itu suasana pasti agak berbeda ya, lebih santai, Dan kita juga membawa diri kita sebagai teman mereka, bukan setia ya, ataupun yang saya takutin. Saya bebaskan saja mereka untuk bercerita atau bicara. Dan secara karena dia sendiri yang tertinggal, akhirnya saya juga undang dia. Saya ajak dia secara pribadi berdua aja. Nah, kemudian saya ajak bicara, mencoba untuk menggali permasalahan dia secara pelan-pelan, sampai akhirnya dia merasa confident dan dia merasa dia berani untuk mengatakan masalah usia dia. Buat dia itu tidak tertinggal dari teman-temannya. Padahal dia itu prestasi baru-baru. Nah itu, jadi saya pikir untuk mahasiswa yang sudah betul-betul jatuh ke dalam fase yang berat, itu kita perlu seseorang yang dekat dengan dia itu untuk bicara dengan dia, karena dia tidak bisa lagi bicara kepada siapa juga dia, karena dia cenderung untuk mengerti. Ya, tapi sebisanya sebagai dosen atau institusi, kita seyogyanya mencoba untuk mencegah mahasiswa jatuh ke tingkat depresi, stres atau depresi lebih dalam. Nah itu yang mungkin yang sekarang lagi tidak menjadi tren, bagaimana kita membuat kampus itu lebih nyaman buat mahasiswa. Belajar itu bukan lagi menjadi suatu beban, jadi lebih fun atas keinginan mahasiswa sendiri. Itu mungkin saya rasa lebih ataupun efektif untuk belajar. Itu dok. Nah, terus yang kedua yaitu tentang penerimaan mahasiswa. Idealnya memang mahasiswa baru itu harus ada psikotes. Sehingga kita bisa tahu kira-kira mahasiswa ini cocok atau tidak untuk menjalankan profesi yang akan dipelajari olehnya. Ya, tapi tentu ini nanti akan juga berkaitan dengan masalah itu ya, karena HAM dan sebagainya. Ya. Tapi tentu kalau saya sebagai guru, sebagai dosen, saya lebih setuju bahwa kalau mahasiswa itu dari awal tidak cocok, ya, maka kita lebih baik katakan sejujurnya bahwa dia tidak cocok. Dan dia boleh berpikir untuk mengalihkan profesi dia atau mencari aktivitas yang lain yang dia juga suka. Sehingga kita tidak paksakan. Kenapa? Karena kadang-kadang mahasiswa itu datang ke fakultas kedokteran belum tentu karena dia sendiri yang tahu. Karena paksanya, uang, dan sebagainya. Nah ini dia merasa terpaksa. Ya, akhirnya dia juga dia mengalami masalah. Ya, jadi saya rasa dia memang harus ada psikotes, tapi kalau kita lihat mahasiswa kurang mampu, kita harus berani menyatakan, tapi harus objektif tanpa ada kasih yang lain. Kita harus berani mengatakan bahwa itu tidak cocok. Dan itu tidak diakses oleh satu dosen, tapi selalu sebangsa satu tim asesor yang melibatkan juga beberapa bidang kedudukan sehingga lebih fair dan misalnya kita lihat mahasiswa, apalagi kan kita juga lihat tuh mahasiswa yang bunuh diri sudah sering gitu ya, sudah baik dia S1 maupun sudah sampai ke spesialis bunuh diri akibat dari dia sendiri yang ada masalah pribadi, itu sudah banyak sekali ya. Jadi itu udah dia memang harus ada psikologis dan kita mesti tur terhadap potensi yang ada di mahasiswa yang kita terima. Okay, thank you, Dr. Yanto. We still have some questions about your topics, but the time has up. So mungkin untuk beberapa pertanyaan Dr. Yanto nanti bisa cek di chat box, dan apabila memungkinkan boleh langsung dijawab di chat box, Dok. Sambil nanti kita juga bisa lanjutkan pertanyaan di sesi diskusi di akhir setelah dua presentasi lainnya berjalan. Okay, thank you, Dr. Yanto. Okay, now we will continue to our second speaker, okay, Mbak Rani. Ya.
The second speaker is Dr. Latifa Putri Fauzia, Master of Health Profession Education, Fellow Friendship. She obtained her medical doctor from Universitas Gadjah Mada on 2017, and also obtained the Master of Health Profession Education also from Universitas Gadjah Mada on 2023. She is now a staff of Medical Education Development Unit at Faculty of Medicine Diponegoro University. She will present about academic mentoring strategies to foster adaptive learners. Please welcome Dr. Latifa Putri Fauzia. The screen is yours. Thank you. Thank you, Dr. Vivit. Am I audible? Yes. Okay, let me share screen first. Okay, good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to say thank you very much for the committee for giving me opportunity to share my research and my friendship project in this friendship webinar. And the title of my presentation is Academic Mentoring Strategies to Foster Adaptive Learners. Okay, so this is the outline of my presentation. Okay, so I would like to ask the audience. Maybe you can share in the chat box. What do you think are the transitions during undergraduate medical education? The transitions, I mean, like the changes of as medical students during their education in undergraduate education. Please share your thought in the chat box. Okay, so the transitions of medical students during undergraduate medical education is from high school student and then to become preclinical student and then become clerkship. And then in the clerkship, they have to do numerous rotations in numerous clinical placements. So they have to go to pediatric, pediatrician, obgyn, or surgery, and etc. So this kind of situation will make them to have to adapt to the new environment, right? So from the being high school student, becoming preclinical student, and then after from preclinical education to the clerkship, and then etc. And also, sometimes we also have to face learning disruptions. Disruptions means that there is a sudden changing in the environment. So it's like in a COVID-19 pandemic, where we suddenly cannot go to school, go to the office, and suddenly all of the activities became online. And then that's what made me wanted to do this research because we know that the COVID-19 pandemic caused us, especially the medical students, to more concerned about physical health. Not only that, but also the psychological and social stress, and also it can make a poor mental health for them. And especially for medical students, because based on the literature that medical students already have more sensitive, more prone
or more vulnerable to the poor mental health because they have bigger burden in the school in education, and with the additional of the being online education during the COVID-19 pandemic. So maybe you can also share in the chat box what skills do the students need in the transition or disruption time. Kemampuan apa yang perlu dimiliki oleh mahasiswa tersebut dalam menghadapi masa-masa transisi atau yang masa-masa disrupsi atau perubahan. Silahkan Bapak Ibu bisa share di kolom chat. Ya, kemampuan adaptasi, betul, adaptation, self-regulated learning, coping skills, kemampuan refleksi, kemampuan mencari umpan balik, oke, resilience. Ya, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Thank you for the answers. Manajemen waktu, ya, semuanya benar. All the answers are correct. So, sorry. So these are the coping skills. This is based on the literature, coping skills in transition time. So there are 3 skills that students need to acquire. The first one is adaptability, of course. Adaptability means that we realize that previous learning strategies in terms of as a student, right? So in terms of students, realize that previous learning strategies may no longer be effective after a disruption or a changing in the learning environment, and then they should seek or find new strategies or innovative strategies. That is what is called adaptability. Jadi kita harus mencari inovasi strategi pembelajaran yang baru ketika dirasa strategi pembelajaran sebelumnya itu sudah tidak efektif. Kemudian flexibility, di mana being open to acquire new knowledge, dan seamlessly integrating it into the current situation. Jadi terbuka dengan ilmu-ilmu baru dan bagaimana mengintegrasikannya dengan situasi terkini. Dan pasti resilience, di mana adalah respons dari diri sendiri yang membuat individu able to return quickly, kembali ke state yang normal ketika mengalami situasi yang sulit. Nah, in this occasion, I would only talk about adaptability because that is my focus in my research, and perhaps for the rest, for resilience will be talked by the next speaker. Okay, and I'm sorry if I use mixed language because there is international audience here, so I will try my best to explain in English and Indonesia. So, what is a master of adaptive learner? This model was developed by Carter in 2017. So, master of adaptive learner is an individual who utilizes the metacognitive approach to self-regulated learning that leads to adaptive expressive development. Jadi seorang pembelajar adaptif itu adalah seseorang yang menggunakan kemampuan metakognitifnya untuk melakukan self-regulated learning sehingga menjadi seseorang yang bisa beradaptasi. Jadi metakognitif itu kita tahu sendiri adalah suatu kemampuan untuk think to think. Jadi berpikir untuk bagaimana kita berpikir untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini sudah digambarkan di slide bagaimana sih apa sih yang dipikirkan inside the mind of the master of adaptive learner. So the first step is planning. So usually an adaptive learner will try to identify the gap between what is and what should be. So after that, they will select an opportunity for learning and then also search for resources for learning. So after they plan, they will
then learning, do the learning. After they plans the learning strategies, they execute the learning, they do the learning, and after that they assess or they evaluate the learning itself. Is it effective or not? So how they evaluate, they can know it maybe from the examination or for the evaluation program. And then after that, they adjust. Adjust means that they will decide whether the new learning strategies is effective or not. If it's effective, they will implement it to their daily routine. But if it's not, so they will try to find another learning strategies. So to be an adaptive learner, what skills do they should have? So the first, in the planning itself, in the planning step, they have to have a skill of questioning. So when we try to identify the gap, we have to ask for ourselves, right? What is it? What things that cannot be done anymore? What strategies, learning strategies that cannot be done anymore, that is not suitable anymore with this recent situation? For example, from high school students to become a new medical students, perhaps during the high school they have a regular schedule for learning, but after they become a medical students with a lot of things to learn, they will try to find another learning strategies, how to cope, bagaimana untuk bisa mempelajari hal-hal yang begitu banyak tersebut. And then after that they have to prioritize, of course, because karena terlalu banyak, because there are too many that they have to learn, they have to make prioritas. And then after that they have to make a goal setting, and then searching for the opportunity to learn, and then searching for the resources to learn, because nowadays they have many learning resources that are available in the internet, not only from the lecturer, but they have to, so the ability to search for the credible resources is the most important one. And then for the learning step, they have to be able to do critical appraisal of the resources that they found, right? Whether it is credible or not, whether they can bisa diterapkan atau tidak, and then they make the learning strategies. And then for the steps assessing, they have to be able to do self-assessment. The self-assessment is informed. It means that they can get information, the data of their examination result, their performance result, and also from the external feedback. The external feedback can be from the lecturer or from the dosen pembimbing akademik, mentor, and it can make them to self-assess themselves. And then after that, in the adjusting steps, they will decide whether they will use the novel application, the novel learning strategies, the new learning strategies, and incorporate it into the daily routine or not, and whether the implementation is individual only for themselves or it can be done for the system. Why? Why medical students need to have adaptive ability? Because as a doctor in the future, they will not only have to become a routine clinical expertise. Routine clinical expertise means that they will, as a doctor, we will have patient with the same case, with the same management, but sometimes there is a unique case, right?
like in the COVID-19 pandemic, the new case that we never found it before, and then we have to find the cure as soon as possible. So that's why we need the adaptive ability, because in the workplace, the doctor also need to be an adaptive expertise, which means that they're not only efficient in doing their job, but also creating innovation. So the adaptive ability needs to be nurtured since becoming a medical students in day one. And the factors that influence the master of adaptive learner, there are two kinds of factors: internal factors and external factors. The internal factors is the curiosity, motivation, mindset, and resilience. And the external factors is coaching and learning environment. So based on this statement, this report, I realized that us as an institution can help the students to build adaptive ability. How? By doing coaching, right? And what the program in an institution that can do coach? Well, I think it's an academic mentoring program. Why? Or dosen wali atau dosen pembimbing akademik. Why? Because the mentor, the DPA atau dosen wali, will be paired with a student since the first semester, and then they will monitor the students' progress continuously since the first semester until they graduate and become a doctor. So this mentor is the one who should know the students at best, who should know the characteristic of the student itself. So that's what I thought. That's why I was asking myself, how can mentoring program foster adaptive learners? So I was doing qualitative study, doing in-depth interview with several mentors and several students, and asked them how their mentors approach the students in the COVID-19 pandemic era, when there was a disruption, when they have to have different, kind of learning strategies, how the mentors help them in that time. So this is the result. Basically, the principle is how the mentor can help students to become independent, to become adaptive, is empowering students to adapt independently. So the goal is to make them can be adapt independently. How? So I will. So the first one, the mentor's roles. So apparently, since the mentors are the one that knows the students the best in the medical education, because they have to follow the students, monitor the students since the first semester. So mentor is becoming like parents for students. So I called it academic parenting. The mentor should give a safe space for the students to talk, to share their problems, and obviously to help the students solving their problems. And then mentors also can become mediators between the faculty, students, and the natural parents. And then for the steps to facilitate students to face learning disruption, the first one is to monitor students' adaptive ability. So this is like, maybe this is like the general academic mentoring program, the steps in academic mentoring program, but this is more focused in the how to develop the adaptive ability. So instead of monitor the students' academic performance only,
we have also monitored the students' adaptive ability. How is we have to know the development of the adaptability of the students. Maybe in the semester 1, in the first semester, they will struggle to adapt, but as long as the days, years by, they should have more or better adaptive ability. And then also it can be how we can measure the adaptive ability. Well, we can also measure it from the performance data. You know, if they have a good score, perhaps they already adapt to the new environment, to they have find the good or effective learning strategies for them, so they can get a good grades. And then after that, they will the mentor helps the students to identify the students' potential, especially in the self-assessment and then self-awareness. So these two skills are also important to make the students become adaptive, because students should be able to assess themselves and should be aware whether if they have problem during the education. Because I found that recently students nowadays are their problems is sometimes that they're not aware that they have a problem. That's the first thing. So we have to make them aware that they have the problem, because if they're not aware, how they will solve the problem, right? And then the next steps, the last step, is encouraging students to become decision maker. So this is in this point, not the mentors that decide what the student should do, but the students itself. So how we try to optimize the students' potential, and then also try to transforming the passive students into the active adapter. Of course, this takes time, and we cannot expect that it will they can be active adapter right away. Of course, this takes time, and this takes many discussion and interaction between students and mentors. And then I'm there's sorry, also Dr. factors. Latifa, you have 5 Yes. minutes more. Okay, thank you, Just Doctor. remind about the time. Thank you. Okay. And then there are factors that influence these steps. So these steps will be effective if we also focus on the three sides there: the mentor itself, mentor's characteristic, student's characteristic, and the supportive system. So the mentors, they should provide opportunities for students' engagement, and then do tailoring mentorship means that because every individual have different challenge, every students have different challenge, have different problems. So we should give the mentorship approach that's different from one student to another one. And then from the students itself, they have to have good communication skill, because I know in this, Gen Z students, they have a problem in communication skills. So yeah, they have to develop that one, and then also be more proactive. And then for the supportive system, so this program can be more effective if we have a program curriculum for academic mentoring program, and then supported by technology, perhaps e-portfolio or e-logbook, and then faculty development for the mentors and also for the students. So the conclusion, the role of mentors is doing longitudinal interaction with students to assist them in navigating learning disruptions with a specific objective of fostering adaptive learners,
And then the strategies is continuously monitoring students' adaptive abilities, guiding them to identify their potencies, and encouraging them to decide on new learning strategies to confront disruptions. And the effectiveness of this program is supported by the robust support system by institution and also the characteristic of mentors and students itself. Thus, empowering students to adapt should be integrated into the mentoring program curriculum to prepare them for potential disruptions in their educational journey. Because, well, we don't expect, but perhaps in the future there will be another disruption or another changing that the medical students have to adapt. So we have to prepare them by developing their adaptive ability. Okay, and what's next for my research, perhaps to assess the impact of these mentoring strategies on students' adaptive levels, and then longitudinal evaluation of students' adaptive levels, and multi-center study, because this is only conducted in one institution, so perhaps we can collaborate with other institutions. Okay, I think that's all from me. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Latifa, for the inspiring presentation. Dr. Latifa has enhanced the importance of being adaptive learner for medical students and also highlighting the power of mentoring to shape the capability of our medical students to be adaptive learners. So let's explore these ideas further in the questions and answer sessions. You may raise your hand. Your hand, no. Sorry. You can use raise hand if you want to ask questions, or you can chat in the chat box function if you have questions, or if you want to share your thoughts or comments. Baik, sambil menunggu Dr. Latifa, mungkin satu pertanyaan dari saya. How can we ensure that mentoring relationships are mutually beneficial for both mentors and mentees? Jadi bagaimana kita memastikan bahwa relasi antara DPA dengan student itu merupakan hubungan yang mutualistik gitu. Mungkin ada riset atau Dr. Latifa sendiri ketika melakukan penelitian menemukan itu. Silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Dr. Vivit. Izin menjawab. Jadi yang saya tahu berdasarkan juga penelitian, to make a mutual relationship between mentors and mentees, there should be a two-way dialogue between mentor and mentees. That's maybe it's still lacking in this in our culture, in our hierarchical culture, right? So dan mungkin juga masih, ya kita semua tahu bagaimana implementasi atau praktik antara dosen wali dan juga mahasiswa mungkin masih banyak yang hanya untuk sekedar approval KRS seperti itu. Jadi kurang dari sisi dialognya atau interaksinya. Sehingga diharapkan kalau ada dialog tersebut akan ada tadi itu step yang tadi sudah saya jelaskan, step-stepsnya itu bisa dilakukan, dan juga akan ada mahasiswa dibantu untuk melakukan refleksi, kemudian juga nanti mentor itu akan memberikan umpan balik. Nah, dari situ itu yang bisa membuat hubungan itu tidak hanya sekedar formalitas begitu. Jadi bisa lebih bermanfaat, lebih mutual, dan juga harapannya itu juga akan kembali ke mahasiswanya sendiri begitu. Jadi bisa lebih tercapai untuk tadi tujuan pembelajarannya, kemudian mungkin untuk penyelesaian masalah-masalahnya mahasiswa juga begitu. Mungkin itu dokter dari saya. Iya, terima kasih Dr. Latifa. Jadi memang untuk itu juga masih menjadi tantangan ya Dok, untuk situasi proses
pembelajaran kita, terutama di hubungan dosen dengan dengan mahasiswa gitu ya. Baik, ada yang ingin bertanya? Baik, kalau belum ada, kapanpun apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan topik yang telah disampaikan oleh Dr. Latifah tadi, Bapak Ibu bisa tetap menuliskan di chat box. Nanti kita akan mendiskusikan lebih lanjut di sesi diskusi terakhir. Okay. Thank you, Dr. Latifah. And Welcome, Doctor. yeah, we will move to the third speaker, Mbak Rani. Slide speaker untuk Dr. Christian. Thank you. Okay, the third speaker, Dr. Christian Edwin. He obtained his medical doctor from Universitas Kristen Maranatha on 2021 and pursuing his master in health profession education from Universitas Gadjah Mada in 2023. Dr. Christian is a lecturer at Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Maranatha Christian University atau Universitas Kristen Maranatha yang menjadi alma maternya pada saat dokter ya. Kemudian Dr. Christian will present about strengthening academic resilience, understanding factors and challenges in medical student adaptation. Please welcome Dr. Christian. The screen is yours. Thank you. Thank you for the kindly introduction, Dr. Vivit. First of all, I would like to thank to all the committee for the invitation, and maybe I will present my presentation with a moment. Okay. Today I will talk about resilience, especially academic resilience. Dr. Yanto also has discussed about stress among medical students, and it's likely correlate with my thesis research. But especially I will talk about in academic resilience. Okay, is my presentation is clear, Dr. Vivit? Yes, please, Okay. you can continue. Thank you, Dr. Vivit. So today I will present about strengthening academic resilience, understanding factors and challenges in medical students' adaptation. Hello, everyone. My name is Christian Edwin, and I am from Maranatha Christian University, or Maranatha, FK Maranatha. And maybe I would like not to explain, I would like to share, and we will discuss more later in the Q&A session. And this is what I will discuss with you all about this during this presentation. First of all, we will menyamakan persepsi first. Menyamakan persepsi dulu ya Bapak Ibu ya, tentang apa sih sebenarnya resiliensi akademik itu, what is academic resilience, and then we will talk about factors related to academic resilience, faktor-faktor apa aja yang berperan di dalam resiliensi akademik. Yang ketiga itu tentang bagaimana sih peran resiliensi akademik di dalam proses adaptasi, what role academic resilience play in adaptation process. Dan yang terakhir itu adalah gimana sih cara kita bisa membantu para mahasiswa untuk mengembangkan academic resilience mereka, yaitu dengan how academic resilience building in medical education. First of all, I would like to invite you all to the slido.com. Maybe there's two interactive session during this presentation, and maybe you can join first at the slido.com. Maybe I would like to give you some 30 seconds. 30 detik cukup Bapak Ibu untuk
join di slide-nya. I hope it's enough. Okay. So first of all, I would like to ask you about what's one word you associate with resilience. Apa sih satu kata Bapak Ibu untuk yang Bapak Ibu pikirkan tentang resiliensi? Oke, ketangguhan, fighting spirit, tangguh. Ada lagi? Bouncing back, mekanisme, adaptif, adaptif ya yang paling adaptif sudah dua orang yang tentang adaptif. Ada strength, ada dua partisipan yang sedang typing. Survive, ketangguhan. Okay, all of the words that you give to us is all correct. Resilience is process, is a skills when we have some disruption that maybe Dr. Latifa tells before, we can bangun kembali, we can bounce back from that disruption. Maybe it's enough. Thank you for your response, everyone. So, what is academic resilience? Academic resilience is maybe we will talk about resilience first. Resilience defines by American Psychological Association as the process of adapting well in the face of adversity, trauma, tragedy, threats, and even significant sources of stress, such as family and relationship problems, serious health problems, and workplace and financial stresses. Jadi sebenarnya resiliensi itu merupakan suatu proses, Bapak Ibu. Proses di mana seseorang itu bisa beradaptasi dengan baik, tapi mungkin beradaptasinya itu dengan setelah menghadapi suatu stres yang benar-benar sangat signifikan di dalam hidupnya. Nah, hal ini mungkin juga akan terjadi pada mahasiswa kedokteran, apalagi pada mahasiswa tahun pertama ya Bapak Ibu ya. First year medical students also have some situation that they should adapt. Mereka harus beradaptasi dengan workload academic load yang cukup tinggi, kemudian adanya high expectation from the others, from the family, from their friends, outside the faculty, and maybe they also have high expectation inner themselves. They should compromise that adversity, and so every students maybe sometimes have academic adversity. So Martin and Mars in 2009 promote about academic resilience. Martin dan Mars itu pada tahun 2009 Bapak Ibu mengenalkan tentang salah satu bentuk resiliensi, yaitu tentang academic resiliency atau resiliensi akademik, yang didefinisikan atau defines as an ability to deal with chronic and or acute academic adversity. Jadi kalau misalnya resiliensi akademik itu merupakan suatu kemampuan seorang siswa, seorang mahasiswa untuk bisa menyesuaikan diri dengan kesulitan-kesulitan akademik yang dihadapinya, baik secara akut maupun secara kronik. Nah, mungkin tadi Dr. Yanto juga udah sempat menceritakan ke kita tentang apa aja sih bentuk-bentuk academic adversity yang sering terjadi yang menyebabkan stres pada mahasiswa. So, for the second topics, factors related to the academic resilience. Faktor-faktor apa aja sih yang berhubungan dengan resiliensi akademik? There are three factors that I summarize from the literature, and I also will share you about what I have from my research. First of all, there is intrinsic factors.
interpersonal factors, and environment factors. For the first factors, from the literature, there are four factors that related to the resilience building among the students. First, there is intrinsic motivation. Yang pertama itu adalah tentang motivasi intrinsik, di mana apa sih sebenarnya yang menyebabkan mahasiswa tersebut pengen masuk ke dalam dunia profesi kesehatan. Entah itu menjadi seorang dokter, mahasiswa ingin menjadi seorang perawat, atau mahasiswa ingin menjadi seorang apoteker. Pasti ada alasan di balik semuanya itu yang membuat mahasiswa itu ingin masuk ke dalam dunia kesehatan. And the second one is aspiration and goals. What goals that students will want to achieve from their journey. Goal apa sih sebenarnya yang mereka inginkan? Mungkin mereka waktu pertama kali masuk ke dalam dunia pendidikan, mereka udah punya role modelnya sendiri. Wih, saya pengen nih jadi seorang dokter seperti dokter A. Saya pengen menjadi seorang perawat karena saya pernah dirawat oleh perawat yang benar-benar sangat menyentuh hati saya. And the third factors are the positive outlook. Bagaimana seorang sudut pandang orang itu selalu melihat yang positifnya. Nah, ketika seorang melihat segala sesuatu dalam hal-hal yang positif, dia otomatis biasanya memiliki atau memungkinkan dia bisa meningkatkan kemampuan resiliensi akademiknya dengan baik, karena dia pasti akan mengembalikan segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada alasannya, dan alasannya itulah yang akan membangun atau membuat dia untuk bangkit kembali. And the fourth factors is the coping mechanism. As we know, coping mechanism is how ourselves beradaptasi atau bagaimana kita bisa mengatasi suatu masalah. How we can ketika kita menghadapi suatu masalah, kita bisa menghadapi masalah tersebut. Apakah kita akan lari atau kita akan menghadapinya dengan baik. Dan selain faktor-faktor ini, dalam penelitian saya juga saya menemukan adanya 6 kebetulan waktu itu saya melakukan penelitian untuk mencari tahu faktor-faktor apa aja sih yang menurut mahasiswa tahun pertama yang berpengaruh kepada resiliensi akademik mereka. Nah, mereka juga sama-sama ada tentang motivasi, ada juga tentang coping mekanisme coping, tapi mereka juga ada tema-tema baru. Yang pertama adalah tentang personality, di mana mereka juga merasa personalitas mereka atau karakteristik pribadi mereka itu juga berpengaruh. Mungkin mereka melihat teman-teman mereka emang ada teman-teman mereka yang mereka dari awal juga udah sulit untuk berbaur, mereka juga dari awal sudah tidak bisa terbuka dengan teman-teman yang lainnya, itu juga mempengaruhi resiliensi akademik seseorang. Kemudian yang kedua tentang learning skills. How students can adapt learning skills and maybe they should differentiate their learning skills in high school and when they are in graduate school. Dan learning skill itu pasti akan terus berkembang ya Bapak Ibu ya. Dimana kalau misalnya waktu SMA mungkin mereka akan belajarnya SKS, sistem kebut semalam. Tapi kalau di dunia pendidikan, apalagi di dunia perkuliahan, mungkin sistem tersebut sudah tidak bisa digunakan. Kemudian ada juga tentang spirituality. Nah, spirituality di sini mungkin ada beberapa orang yang menganggap spiritualitas mereka itu juga bisa menopang resiliensi akademik mereka, di mana kalau misalnya mereka berserah kepada Tuhan mereka, mereka juga akan lebih sadar, dan ketika mereka sedang terjatuh menghadapi suatu masalah, mereka bisa lebih mudah untuk bangkit kembali. Dan yang terakhir adalah tentang physical ability. How their physics can join their journey, can menopang mereka untuk tetap kuat dalam menghadapi journey yang sedang mereka jalani. And for the second factors are the interpersonal factors. There are two themes.
their family and peers. Family members play a crucial role in building students' resilience by providing them with support and motivation. Jadi mungkin kita udah kenal ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya keluarga itu, kalau misalnya kata pepatah, keluarga itu lebih kental daripada darah. Darah lebih kental. Nah, sehingga emang keluarga itu merupakan support system pertama mereka, support system yang akan selalu mendukung mereka, sehingga ketika mereka memiliki support system yang baik dari keluarga, entah itu dari orang tua, dari saudara, dari keluarga-keluarga yang lain, mereka itu biasanya bisa mengembangkan kemampuan akademik resiliensi mereka itu dengan lebih baik lagi. Dan yang kedua itu adalah peers. Peers in adulthood environment, friends become a greater sources of support from emotional issues. Maybe mungkin kita juga pernah merasakan di lingkungan kita yang udah menjadi seorang dewasa ini, kita juga butuh teman yang kita anggap mereka itu adalah equal, mutually beneficial, and not bound with hierarchical relationship. Karena teman juga, mereka juga mungkin kalau misalnya udah temannya apalagi yang di dalam satu prodi, mereka itu merasa teman adalah orang-orang yang senasib dan sepenanggungan, sehingga mereka akan lebih sama-sama merasakan. Ketika kita bercerita, mungkin mereka juga pernah mengalami masalah yang sama dan bisa memberikan jalan keluar ketika mereka menghadapi suatu masalah, dan itu semua nantinya bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk resiliensi, dan juga nantinya akhir-akhirnya juga akan meningkatkan subjective well-being dari mahasiswa itu sendiri. And for the last factors is the community factors or the environment factors. There are two teams. There are teachers and support services. And maybe I will discuss or share you with my temuan. In my research, based on my research, there are two teams with educators and faculty management. From the first teams, there are educators. The students see educators as facilitator, as a role model, and also as support system. And the faculty management that related to their academic resilience is the facility that they can use for their learning process, supporting staff, and then for the last is policy and academic roles. Dan mungkin Bapak Ibu bisa merasakan kalau misalnya dosen dan juga mahasiswa itu memiliki relasi yang cukup baik, mahasiswa itu biasanya akan lebih enjoy untuk berproses di dalam proses pendidikan mereka. Karena mahasiswa juga melihat kalau misalnya dosen itu juga berperan penting di dalam perkembangan resiliensi akademik mereka. Karena dosen itu juga bisa dilihat sebagai role model dan juga support system mereka. Tadi Dr. Tifa juga udah sempat menjelaskan banyak tentang akademik mentor program yang bagaimana sih yang sebaiknya kita bisa gunakan untuk meningkatkan adaptive learner. Dan ketika menjadi seorang adaptive learner, biasanya ketika mereka menghadapi suatu masalah, mereka juga akan memiliki kemampuan resiliensi yang baik pula. Dan dari manajemen fakultas itu juga perlu ada pertimbangan banyak ya Bapak Ibu ya. Pertama mungkin dari fasilitas. Fasilitasnya apakah cukup memadai untuk mahasiswa atau tidak. Kemudian supporting staff. Supporting staff ini di sini bagaimana sih staff-staff mungkin pendukung-pendukung seperti staff TU, apakah benar-benar informatif dan benar-benar mendukung proses mereka atau enggak, dan juga kebijakan serta peraturan-peraturannya itu apakah membuat mahasiswa stres, apakah justru itu yang menjadi sumber stres mahasiswa, apakah itu yang menjadi adversity mereka, itu juga perlu mungkin dipertimbangkan. Dan kalau misalnya emang menjadi pertimbangan, itu juga perlu adanya revisi mungkin, dan juga diskusi dengan stakeholder terkait, terutama mahasiswa, sebenarnya mana sih yang mungkin memberatkan kalian, apa sih sebenarnya yang perlu perbaikan dari kita. Nah, itu mungkin yang perlu dipertimbangkan dari pihak fakultas. So, what role academic resilience play in adaptation process? There are 4 roles that I found based on my research. Resilience, especially academic resilience, facilitates smoother adaptation.
resiliensi akademik ini membantu mereka menghadapi adaptasi dengan lebih baik. Mereka menyadari bahwa mereka di tahun-tahun pertama itu mungkin mereka akan melakukan trial and error. Mereka mungkin bertemu dengan banyak dosen, mereka akan mengenal dosen yang satu dengan dosen yang lain itu cukup berbeda, bagaimana mereka bisa melakukan relasi yang cukup baik dengan dosen, itu mereka menggunakan kemampuan-kemampuan resiliensi mereka tersebut untuk membantu proses adaptasi mereka. Yang kedua, resilience serves as an internal anchor for navigating changes. Jadi, resiliensi akademik itu merupakan salah satu faktor internal yang membantu mereka selama proses adaptasi. Di dalam proses adaptasi pasti mereka ada jatuhnya, mereka akan menemukan suatu poin kegagalan, dan karena ada resiliensi akademik itulah mereka bisa bangun kembali dan mereka bisa aware. Mungkin tadi Dokter Latifah juga sempat menyinggung tentang metakognisi. Metakognisi mereka mungkin akan aktif dan akan mencari jalan keluarnya bagaimana ketika mengalami suatu masalah. And the third one is resilience lays the groundwork for academic achievement. Tadi Dr. Yanto juga udah sempat cerita tentang stres itu juga berkaitan dengan performa akademik mereka. Nah, resiliensi akademik itu dianggap sama mahasiswa sebagai dasar mereka untuk mencapai prestasi akademik. Tema ini tuh ditemukan pada kelompok mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang cukup baik dengan resiliensi akademik yang cukup tinggi juga. Sehingga mereka merasa ketika memiliki resiliensi akademik yang cukup baik, cukup tinggi, mereka itu resiliensi akan menjadi dasar mereka untuk bisa mendapatkan prestasi akademik yang cukup baik juga. Mereka akan merasa resiliensi itu juga bisa membantu mereka tetap mempertahankan apa yang sudah mereka jalankan selama ini. And for the last role, resilience growth stronger with time. As we know, resilience may be correlate with experience, and maybe some people will have different experience with another. So resilience will grow stronger with time. Ketika kita menghadapi suatu masalah, resiliensi itu pasti akan terus meningkat. Karena kita mungkin nggak akan pernah menghadapi masalah yang sama 2 kali, tapi kita akan menghadapi masalah yang cukup berbeda-beda, sehingga nantinya kita akan terus meningkat-meningkat, dan semoga nanti sebagai seorang pendidik kita juga bisa membagikan bagaimana kita mengembangkan resiliensi akademik diri kita sendiri sebagai seorang pendidik ke mahasiswa-mahasiswa kita. Dan ini menjadi bridging untuk last topics. Maybe I will invite you to the slide again. So, how do you think your resilience has evolved over time? Menurut Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saya yakin memiliki kemampuan resiliensi yang cukup baik, karena mungkin sudah ada yang bahkan sudah senior dari saya, kemudian sudah mengalami banyak pengalaman-pengalaman. Bagaimana sih menurut Bapak Ibu resiliensi Bapak Ibu sekalian itu berkembang seiring berjalannya waktu? Ya, maybe resilience itu sebenarnya terus berkembang ya Bapak Ibu ya. Dan resilience itu juga kalau kita baca bentuknya banyak. Mungkin akan terus baru-baru berkembang resilience itu sebenarnya ketika adanya kejadian 9/11. Ketika di Amerika itu ada pengeboman yang Twin Tower itu sampai roboh, itu menyebabkan resilience itu benar-benar dilihat. Oke, yang pertama ini ada able to cope crisis. Gimana partisipan ini bisa coping, bisa beradaptasi terhadap suatu krisis. Oke, itu menyebabkan resilience Bapak atau Ibu ini berkembang. Oke, kemudian mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? By doing reflection in every moment. Oke, ini juga setuju ya Bapak Ibu ya. Mahasiswa kita itu juga emang students should reflect
on their journey. When they have adversity, they should reflect, because reflection, when we do reflection, we can have root of the problem that we can adapt it, and so we can out of the problem. Oke, yang ketiga itu tergantung tingkat adaptif kita, persepsi di awal, dan peran dari peer. Oke, betul. Jadi sebenarnya mungkin resiliensi ini juga bukan berkembang dari kita dewasa aja, Bapak Ibu ya. Dari kecil itu juga resilience itu mungkin akan sudah terbangun. Mungkin saya jujur belum punya anak, Bapak Ibu. Jadi saya juga belum tahu parenting apa sih yang cocok untuk membesarkan seseorang anak yang resilience. Tapi kalau misalnya kita lihat parenting saat ini sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana kita bisa mendidik seseorang anak menjadi anak yang resilience. Misalnya contoh kecilnya ketika anak belajar jalan. Ketika anak belajar jalan, itu anak pasti akan ada sisi waktu jatuhnya. Nah, ketika jatuh, yang saya pelajari, ketika anak terjatuh, itu anak akan melihat respon orang tuanya. Bagaimana respon orang tuanya akan melihat ketika dia jatuh. Ketika orang tuanya itu akan overreacting, itu pasti anak mungkin juga akan merasa itu adalah sesuatu yang berbahaya, sehingga anak akan menangis. Tapi kalau misalnya anak di-encourage atau orang tua biasa aja terhadap kejadian tersebut, anak justru akan lebih berani lagi, anak akan mencoba untuk bangun, dan mungkin dia akan mencoba belajar kembali. Kemudian mungkin ada positive mindset. Oke, kemudian ask for feedback whenever we face problem and doing self-reflection. Oke, feedback. Feedback juga penting ya Bapak Ibu ya. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita butuh feedback dari orang lain selain self-reflection. Bagaimana orang lain mungkin akan memberikan point of view yang berbeda dari kita, dan mungkin itu akan menjadi jawaban dari masalah yang kita hadapi tersebut. Kemudian yang terakhir itu tentang realizing failure is a part of process. 7. Learn and do some reflection according to the experience and make action plan to make a better movement in the future. Terima kasih Bapak Ibu untuk responsnya. Dan yang terakhir ini adalah based on my literature searching, gimana sih sebenarnya academic resilience itu bisa ditingkatkan di bidang pendidikan kedokteran. Yang pertama, personalized path to resilience. As we know, resilience is a personal skills. So we should acknowledge students that maybe they have one student and another students have another level of resilience. Sehingga mereka juga nggak bisa ketika mau mengembangkan resilience, itu mungkin nggak bisa dari titik start yang sama. For the second one is the effective and non-evaluative mentorship. Mentorship program ini tadi udah banyak banget dijelaskan sama Dr. Tifa. Diharapkan ketika seseorang bisa memiliki mentor yang baik, dia bisa menjadi seorang adaptive learner, dan nantinya ketika menghadapi suatu masalah, dia juga bisa memiliki resiliensi akademik yang baik pula. Yang ketiga itu adalah tentang structured support from the faculty. Jadi kita juga, tadi Dr. Yanto juga sempat menjelaskan tentang dari pihak fakultas tuh perlu membuat apa aja sih? What faculty support can enhance the medical students and health profession students can improve, can enhance their academic resilience, such as counseling, and then we can also have some curriculum, maybe hidden curriculum that we can adapt to our curriculum to increase their resilience, maybe that we can do. And also that social and community support. Social and community support is not also there from peers, but also from the faculty member, such as their mentor, their dosen wali, dosen pembimbing akademik mereka, atau mungkin mereka juga punya dosen-dosen tertentu yang mereka percaya, atau untuk mereka bisa cerita, itu juga mungkin bisa dikembangkan. Kemudian, and for the last one is the institutionalized resilience program.
maybe there's some program that we can adapt from some literature. Maybe you can I will share you later of what program or what curriculum maybe we can adapt to our institute, and maybe I will share you two papers, two articles that can help us if we want to build our academic resilience in our students. Maybe that's all. And for the take-home message, I think that resilience as a core skill. Resilience akademik itu merupakan suatu core skill Bapak Ibu untuk membantu proses pendidikan perjalanan seorang mahasiswa. Karena yang kita tahu pendidikan profesi kesehatan itu bukan sesuatu yang sulit, bukanlah sesuatu yang mudah. Itu merupakan sesuatu yang sulit, sehingga mereka diharapkan memiliki kemampuan resiliensi yang cukup baik untuk bisa menjalaninya. Dan yang paling penting sebenarnya, baik itu dari literatur ataupun dari penelitian saya sendiri, itu adalah support. Adanya support system, itu juga membantu mereka untuk bisa memiliki kemampuan resilience yang baik. Mereka bisa mendapatkan feedback, mereka bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar. And personal growth through experience. Resilience will improve by experience, and maybe academic resilience will improve by learning by doing. So students will know how to improve their academic resilience when they get some adversity. And for the last one, maybe with institutional impact on resilience, university can strengthen students' resilience by promoting inclusive support services, mentorship programs, and resilience-focused initiative. Maybe that's all. Thank you, Dr. Vivit. Okay, thank you very much, Dr. Christian, for your comprehensive overview of academic resilience. Also, insights into the factors that contribute to resilience and the challenges faced by our medical students. We have one question from Mr. Vishnu, from Dr. Vishnu. Dr. Vishnu is from India. The question is, how can we raise students' awareness about academic resilience? Thank you, Dr. Vishnu. Okay, Dr. Christian, you can answer the questions. Thank you for the question, Dr. Vishnu. So how can we raise students' awareness about academic resilience? First of all, maybe we should introduce them to what is academic resilience. How we can introduce them, maybe from the welcoming program. I hope the welcoming program for the new students, new member of the faculty in every year. Maybe maybe we can just drop one topics about academic resilience, because academic resilience can, when they aware about the academic resilience, we hope that when they have adversity, they know what should they do, and they can bounce back again and can be active again. Maybe that's Dr. Vivit. Okay, thank you, Dr. Christian. Dr. Vishnu, do you have any further questions or comments, please? Okay, thank you, Dr. Vishnu. Okay, for other participants, any questions, you can just raise hand, because we have 10 minutes more before this webinar end. Okay, I think Dr. Yanto and also Dr. Latifa have answering all questions in the chat box. Or yeah, I think all question has been answered. Any other questions or comments about
students' academic resilience? Okay, Dr. Christian. I think you have one questions from Dr. Bisnu, and thank you very much. So now I will give chance to all participants. You may give your thoughts or again questions about the 3 topics that has been delivered to us this morning. Is there any comments before I make conclusion? No? Okay. So let's move into the conclusion and also okay, thank you for the appreciation. Yeah, as we conclude this insightful webinar, it is clear that student well-being and resilience are principal in shaping the future of healthcare professionals. And the presentations today have highlighted the complex nature of these challenges and also the importance of a holistic approach, from understanding the impact of stress to implementing effective mentoring strategies and also fostering resilience. And each aspect has strong relation and plays a crucial role in supporting our students. We also have learned about the significance of early identification of stress and anxiety of medical students. Also the power of personalized mentoring and the role of mindfulness and self-care in building resilience. So I think by prioritizing these areas as educators, we can create a more supportive learning environment and empower our students to thrive. So I would like to extend my appreciation to our respected presenters for sharing their valuable insights and experience. Your expertise really has enriched this discussion and provided us with practical strategies to enhance student well-being and resilience. I would also like to thank to all participants for your active participation and thoughtful questions. Your engagement has made this webinar truly enriching experience. So let's continue to prioritize the well-being of our students, and we can work together, make a collaboration to create a supportive and nurturing learning environment. Thank you and have a wonderful day. Let me close this webinar. Again, thank you very much. See you on the next webinar. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Savitri. Thank you, Dr. Dr. Christian, Putri, Dr. terima Yanto, kasih, Dr. Dr. Latifah. Yanto, Dr. Tifa. Terima kasih. Pamit ya.